Jokowi adalah sampah negara ini. Siapa yang kaget di sini ketika seseorang ini ngomong, teman-teman ya? Langsung bilang astagfirullah. Ada nggak yang kaget seperti itu, teman-teman ya? Coba komen di kolom komentar ya. Jadi dia ini, teman-teman ya, salah seorang daripada tersangka kloter pertama, namanya kalau nggak salah Rustam Effendi ya. Kalau nggak salah ya, teman-teman, nanti bisa teman-teman search. Beliau ini adalah salah seorang tersangka di kasus penghinaan. Dari awalnya adalah kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, nanti kalian bisa melihat dan meneliti ataupun underline ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman apa yang akan atau ada apa yang teman-teman rasakan terhadap statement si kawan ini. Teman-teman, coba kalian dengarkan sampai habis, dan sekali lagi teman-teman silakan di-share teman-teman, dan jangan lupa di komen ya. Jangan lupa follow yang belum follow supaya teman-teman tidak ketinggalan update daripada berita ini. Jokowi adalah sampah negara ini. Akan berpikir, kenapa di kasus ijazah palsu Jokowi berani hadir, sedangkan kasus korupsi yang lain nggak berani hadir. Ini akan kita tuntut supaya Jokowi terus mempertanggungjawabkan 10 tahun berkuasa yang hari ini memang merusak Indonesia, membunuh rakyat, memakai tangan-tangan Partai Coklat. Oleh karena itu, Partai Coklat jangan lagi terlibat oleh kegilaan Jokowi. Hari ini Jokowi sudah selesai. Jokowi adalah sampah negara ini. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Dia bilang bahwa kenapa Pak Jokowi hadir di sidang ijazahnya palsunya gitu ya kan, berani datang, tapi kenapa di sidang-sidang atau di kasus-kasus yang lain tentang korupsi, kenapa dia tidak bisa hadir? Pertanyaan saya kepada Anda, Pak Rustam, di mana kasus yang dikaitkan dengan Pak Jokowi? Coba tampilkan, dan juga di mana ada hakim. Kan kalau menunjuk ataupun mengatakan bahwa Pak Jokowi atas perintah Pak Jokowi, adakah Pak Jokowi atau adakah satu pengadilan ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi harus hadir di pengadilan itu untuk mempertanggungjawabkan ke perbuatannya? Ada nggak? Kalau ada, atau teman-teman juga yang lain, kita fair-fairan aja ya. Atau teman-teman juga yang menonton video ini, ada nggak? Coba deh share atau coba deh kasih tahu di mana. Ada nggak pihak pengadilan yang mengatakan Pak Jokowi harus hadir dan mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Ada nggak? Ya kan? Setahu hemat saya tidak pernah ada, guys. Ya. Kalau ada pun contohnya para menterinya kena kasus ini dan itu segala macam gitu kan. Itu kan makanya ada yang disebut dengan hak ya, hak untuk para menteri memutuskan ya. Makanya selalu Pak Jokowi, kalau kalian lihat di tahun-tahun yang lalu gitu kan, selalu bilang bahwa jangan pernah korupsi ya. Nah, kalau terjadi korupsi oleh anak buahnya, pertanyaannya adalah apakah itu salah Pak Jokowi? Jangan ini deh, jangan error deh cara berpikirnya. Nah, lucunya adalah begini, teman-teman. Kenapa Anda takut kalau Pak Jokowi datang ke sidangnya dia gitu kan, atau sidang tentang kasusnya dia? Ya karena dia yang melaporkan dong. Karena dia yang melaporkan, makanya dia datang. Ya kan? Oke? Lalu pertanyaannya bagaimana? Nggak datang gitu, ya kan? Kalau contohnya gini, kenapa di CLS dan segala macam? Karena itu adalah yang kalian gugat itu adalah bukannya Pak Jokowi sebenarnya, tetapi pihak di mana contohnya UGM dan lain instansi yang kalian gugat. Kalau pribadi orang nggak bisa kalian gugat gitu loh. Dan setelah diputus contohnya gitu harus transparan, ya udah silakan. Toh juga selalu Pak Jokowi bilang kok, ya udah kalau ijazah saya tampilkan aja. Tapi kan ijazahnya ada di Polda. Iya kan? Lalu salah Pak Jokowi di mana gitu. Lalu kalau CLS itu kenapa nggak Pak Jokowi yang datang? Kan ada penasehat hukumnya dan itu berlaku. Nah, khusus buat kalian ya. Oke. Nanti itu Pak Jokowi langsung hadir. Kenapa? Karena Pak Jokowi langsung yang melaporkan kalian. Nah, coba deh dengarkan teman-teman. Ini orangnya menurutku ada pelin-pelan sih ya. Karena dia yang meminta tadinya awalnya Pak Jokowi hadir, tapi sekarang dia mempermasalahkan Pak Jokowi hadir. Melanjutkan ini sampai ke pengadilan. Guys. Jokowi kami tunggu di pengadilan. Karena saya meyakini ijazah Jokowi palsu. Buatan pasar pramuka. Dan pembuatnya saya tahu. Bagus. Apapun yang terjadi dengan Bang Rismon, Bang Egi, Bang DHL,
buat saya nggak penting. Yang penting adalah hari ini Indonesia harus lebih bagus dari kemarin-kemarin. Dari rezim Jokowi yang berani memasukkan identitasnya. Kedepannya saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Sepakat. Dan saya yang masih di sini dengan Mas Roy, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, masih terus menantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Oke. Kalian sudah dengar kan teman-teman ya? Agak pelin-pelan ya. Yang tadi berkata bahwa kenapa Pak Jokowi berani hadir. Dan tapi di video yang lain, kenapa Pak Jokowi kami undang untuk hadir. Dia hadir salah, nggak hadir salah. Kalian maunya apa sih sebenarnya? Itulah mereka itu teman-teman. Dan sebenarnya kita sepakat ya. Ini dari kemarin-kemarin mereka minta SP3. Sepertinya udah nggak ada lagi SP3 ya teman-teman ya. Dan kabarnya A1 dari Andi Azwan katanya, ini katanya ya teman-teman ya, bahwa di bulan April ini akan dilimpahkan ke kejaksaan karena P21. Kenapa kok masih lama? Karena ada beberapa berkas yang belum terselesaikan, yaitu BAP daripada yang kena RJ kemarin ya. Salah satunya adalah Rismond Hasiholan begitu ya teman-teman ya. Dan katanya ya, ini katanya dari A1 dari Andi Azwan juga berkata bahwa di bulan Mei nanti akan terlaksana yang namanya sidang. Nah, teman-teman, inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita dorong mereka sebenarnya, kita dorong para mereka ini, teman-teman ya. Kita dorong supaya masuk ke pengadilan aja deh. Ya, soal takut nggak takut, udahlah, jalan aja lah ke pengadilan. Itu kok yang kita minta. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak ngoceh gitu ya kan. Ayolah kita, karena kami juga orang-orang yang pendukung Pak Jokowi sangat ingin kali gitu loh melihat betul nggak sih ijazah Pak Jokowi ini benar apa enggak ya yang ditampilkan kalian di media-media seperti itu. Bisakah kalian membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu seperti yang dikatakan tadi bahwa dia tahu orang yang membuat? Pertanyaannya adalah apakah dia membuat ijazah Pak Jokowi atau membuat ijazah orang lain? Bisa juga, bisa bahaya juga itu guys, ya kan? Kalau ada orang, nah pertanyaan gini ya, kalau ada orang yang bisa memalsukan ijazah, pertanyaannya adalah itu bisa diseret hukum loh, ya kan? Bisa diseret hukum. Kenapa? Karena tentu selama ini Anda adalah tukang penipu yang bisa membuat ijazah. Dan apakah itu apakah itu menjadi legal? kita tunggu kita tunggu babak selanjutnya ya teman-teman ya. Tapi harapannya kita dorong ini sampai ke pengadilan ya. Dan Pak Jokowi menjamin dia akan datang sendiri. Dan harapannya karena Pak Jokowi selalu bilang nanti kalau mereka dihukum ya udahlah minta seringan-ringannya. Jujur Pak, saya muak ya. Jujur saya muak kepada orang-orang begini ya. Saya nggak mau Pak, biarlah mereka menikmati hukuman mereka. Kalau katakan 10 tahun ya 10 tahun lah itu. Kalau katakan 20 tahun lah itu. Pak, saya minta tolong ya. Menurut kalian gimana teman-teman ya? Apakah kalian rela? Jujur saya nggak rela sih. Karena ini sudah menginjak-injak martabat orang lain, meremehkan orang lain. Ini Pak Jokowi ini presiden 2 periode loh. Ya kan? Kalian apa sih? Menurut kalian gimana guys? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa share ya.